Lu pernah kepikiran nggak gimana jadinya dunia kalau tiba-tiba mata uang paling kuat di dunia kehilangan kekuatannya? Bayangin deh, selama puluhan tahun semua orang percaya bahwa dolar itu simbol kestabilan. Semua negara simpan dolar, semua transaksi besar pakai dolar, semua orang beranggapan kalau pegang dolar berarti aman. Tapi gimana kalau kepercayaan itu pelan-pelan pudar? Kalau dunia mulai berani bilang, kayak kita nggak butuh dolar lagi. Dan kalau itu beneran terjadi, apa yang bakal terjadi sama sistem keuangan dunia? Apa ekonomi bakal tetap jalan? Atau justru masuk ke krisis besar-besaran yang bakal ngubah arah sejarah manusia? Hari ini gue pengen ngajak lo mikir lebih dalam, ya, bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lo ngerti arah perubahan besar yang sedang terjadi diam-diam di depan mata. Dunia lagi bergerak, bukan cuma karena politik atau perang, tapi karena pondasi keuangan global yang selama ini kita percaya mulai retak. Retaknya nggak langsung hancur, tapi pelan, konsisten, dan terasa di mana-mana. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana, kepercayaan terhadap dolar yang mulai luntur. Kalau kita balik ke sejarah, kenapa sih dolar bisa jadi mata uang dunia? Karena dulu Amerika dianggap negara paling stabil, punya ekonomi terkuat, sistem keuangan paling maju, dan yang paling penting orang percaya sama mereka. Kepercayaan itu kayak pondasi rumah, selama masih kokoh, rumahnya berdiri. Tapi kalau pondasi itu mulai rapuh, sekokoh apapun temboknya, cepat atau lambat akan runtuh. Nah, sekarang dunia mulai sadar, pondasi itu udah mulai goyah. Amerika terus menambah utang, defisitnya membengkak, dan untuk menutupi itu semua mereka terus mencetak uang baru. Dari luar kelihatannya ekonomi mereka tetap jalan, tapi di balik layar sistemnya makin rapuh. Gue kasih bayangan biar lu kebayang. Anggap aja ekonomi global itu kayak permainan domino besar. Dolar adalah domino pertama. Selama domino pertama berdiri tegak, semua domino di belakangnya ikut aman. Tapi kalau domino pertama mulai goyah, semua ikut tumbang. Nah, Amerika sekarang ibarat pemain domino yang tangannya mulai gemetar. Mereka terus nyoba menjaga keseimbangan, tapi dunia tahu gemetarnya makin parah. Negara-negara lain mulai waspada. Tiongkok misalnya, udah lama gerah sama dominasi dolar. Mereka pelan-pelan bangun sistem keuangan alternatif. Transaksi perdagangan mulai dilakukan pakai mata uang lokal. Rusia, India, bahkan beberapa negara di Timur Tengah juga mulai ngikutin langkah yang sama. Mereka bikin kesepakatan dagang tanpa dolar. Dan tahu nggak, jumlah transaksi kayak gitu makin lama makin besar. Artinya, pelan-pelan dunia mulai berani keluar dari bayang-bayang dolar. Tapi, pergeseran ini bukan cuma soal mata uang. Ini soal kekuasaan. Selama dunia tergantung sama dolar, Amerika punya kendali besar. Mereka bisa kasih sanksi ke negara lain, bisa membekukan aset luar negeri, bisa ngatur aliran uang global cuma lewat keputusan politik, dan negara-negara lain mulai sadar selama mereka masih pakai dolar, mereka nggak sepenuhnya merdeka. Jadi wajar kalau sekarang mereka mulai cari jalan keluar. Sekarang tambah menarik lagi karena teknologi finansial juga ikut berperan. Lu tahu kan soal blockchain, cryptocurrency, sampai mata uang digital bank sentral yang mulai dikembangin banyak negara. Semua itu bisa jadi pemicu revolusi baru di sistem keuangan dunia. Bayangin aja, kalau setiap negara punya mata uang digital sendiri yang bisa dipakai langsung buat transaksi lintas negara tanpa lewat sistem dolar, apa dunia masih butuh dolar lagi? Kalau transaksi bisa dilakukan cepat, murah, dan aman, kenapa harus pakai sistem lama yang ribet dan tergantung pada satu negara? Di sisi lain, banyak negara juga mulai nimbun emas lagi. Mereka sadar kalau sistem global berubah dan dolar jatuh, aset yang paling aman cuman logam mulia itu. Lu tahu nggak, belakangan ini beberapa negara besar beli emas dalam jumlah gila-gilaan. Bahkan beberapa bank sentral rela jual obligasi Amerika demi nambah cadangan emas mereka. Itu tanda jelas kalau kepercayaan terhadap dolar mulai terkikis. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Kalau dolar beneran kehilangan statusnya sebagai mata uang dunia, apa yang bakal terjadi? Jawaban sederhananya, kekacauan besar. Sistem keuangan global selama ini didesain berdasarkan satu pusat, yaitu dolar. Kalau pusatnya hilang, semua sistem yang nyambung ke situ ikut kehilangan arah. Pasar saham bisa anjlok, nilai tukar mata uang lokal bisa nggak terkendali, inflasi bisa meledak, dan perdagangan internasional bisa kacau. Negara-negara dengan utang dalam dolar bisa kolaps karena nggak mampu bayar bunga. Bank-bank internasional bisa lumpuh karena arus dana berhenti. Dan yang paling parah, dampaknya nggak cuma di level negara. Dampaknya bakal sampai ke rumah-rumah kita.
Harga barang impor naik gila-gilaan, harga bahan pokok ikut melonjak, daya beli masyarakat turun, banyak bisnis kecil gulung tikar, dan pengangguran meningkat. Krisis ini bisa jadi lebih dalam dari apapun yang pernah dunia alami sebelumnya. Lo mungkin pernah dengar tentang krisis besar di masa lalu, tapi kali ini skalanya bisa global dan serentak. Tapi lo tahu apa yang paling bikin gue miris? Banyak orang bahkan nggak sadar kalau ini semua sedang terjadi. Kita terlalu sibuk ngurus hal-hal kecil, ngeluh soal ekonomi lokal, padahal di atas kepala kita ada badai global yang pelan-pelan membesar. Kita kayak orang yang lagi duduk di pantai, lihat air surut jauh ke tengah, tapi nggak sadar kalau itu tanda tsunami mau datang. Sekarang mari kita lihat dari sisi logika sederhana. Kalau negara yang mencetak mata uang dunia terus-terusan nambah utang tanpa batas, cepat atau lambat nilai uang itu akan melemah. Inflasi bisa jadi bom waktu. Amerika mungkin bisa menunda akibatnya dengan teknologi, diplomasi, dan kekuatan militer, tapi mereka nggak bisa melawan hukum ekonomi dasar. Uang yang dicetak tanpa kontrol akan kehilangan nilai, dan begitu dunia sadar akan hal itu, kepercayaan bisa hilang dalam semalam. Ada analogi menarik yang bisa lo pikirin. Bayangin lo punya teman yang selalu minjem duit, tapi selalu bilang, "Ih, tenang aja, gue pasti bayar." Awalnya lo percaya, karena dia punya reputasi baik. Tapi lama-lama lo mulai sadar, tiap kali dia bayar, dia cuma minjem ke orang lain. Pada titik tertentu, lo pasti mulai curiga. Nah, itu yang sedang terjadi dengan dolar. Dunia mulai sadar kalau sistem ini bertahan bukan karena kekuatan nyata, tapi karena kepercayaan kolektif. Dan kalau kepercayaan itu hilang, semuanya selesai. Gue tahu, ini kedengarannya ngeri. Tapi justru karena itu lo harus siap. Dunia tanpa dolar bukan berarti dunia kiamat, tapi pasti dunia yang sangat berbeda. Negara-negara bakal mulai membentuk blok-blok ekonomi baru, bikin sistem pembayaran alternatif, dan mungkin bahkan punya standar mata uang berbasis komoditas atau teknologi digital. Dunia bakal bertransformasi, dan yang nggak siap bakal tergilas. Buat lo sebagai individu, yang paling penting sekarang adalah sadar dan siap. Lo nggak perlu jadi ekonom buat ngerti semua detailnya, tapi lo harus ngerti arah pergerakannya. Ini saatnya lo mulai melek finansial. Pelajari gimana uang bekerja, gimana inflasi bisa ngancurin nilai tabungan, gimana aset bisa lindungi kekayaan lo di masa krisis. Lo nggak bisa lagi cuman bergantung pada satu sistem yang mungkin aja ambruk. Lo harus punya strategi pribadi buat bertahan. Mulai dari hal kecil. Jangan simpan semua uang lo dalam satu bentuk. Diversifikasi. Bukan cuma di aset, tapi juga di ilmu. Investasi bukan cuma di logam mulia atau aset digital, tapi juga di diri lo sendiri. Pengetahuan adalah pertahanan paling kuat di tengah perubahan besar. Karena nanti ketika dunia berubah total, orang yang ngerti arah perubahanlah yang bisa bertahan dan bahkan menang. Gue juga pengen lo sadar bahwa krisis itu bukan akhir, tapi titik balik. Setiap peradaban besar di dunia pernah melewati masa runtuh sebelum lahir sistem baru. Jadi jangan panik, tapi juga jangan cuek. Lo harus siap menghadapi dua hal sekaligus, risiko dan peluang. Ketika sistem lama runtuh, selalu ada ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh. Dan bisa jadi, kalau lo cerdas, lo bakal jadi bagian dari generasi yang menjemput masa depan itu. Lo tahu kenapa gue bahas ini dengan nada serius tapi santai? Karena gue pengen lo nggak cuma takut, tapi juga mikir. Mikir secara realistis, tanpa drama berlebihan, tapi dengan kesadaran penuh bahwa masa depan sedang berubah arah. Kita hidup di masa yang nggak stabil, di mana yang kuat bisa jatuh, yang kecil bisa bangkit, dan yang adaptif bisa jadi pemenang baru. Dunia tanpa dolar bukan lagi teori konspirasi, tapi kemungkinan nyata. Jadi mulai sekarang ya, berhenti berpikir bahwa semuanya akan terus sama. Dunia sedang berubah cepat, dan kalau lo nggak ikut belajar, lo bakal ketinggalan jauh. Lihat bagaimana negara mulai berani menantang sistem lama, lihat bagaimana teknologi bikin peran bank konvensional mulai tergeser, dan lihat bagaimana masyarakat mulai cari cara baru buat menyimpan nilai kekayaan mereka. Semua ini sinyal besar, dunia baru sedang terbentuk. Dan mungkin di tahun 2030 nanti, kita akan hidup di dunia yang benar-benar berbeda. Dunia di mana dolar bukan lagi pusat gravitasi ekonomi. Dunia di mana kekuatan tersebar lebih merata, tapi juga lebih tidak pasti. Dunia yang menuntut kita buat lebih cerdas, lebih fleksibel, dan lebih mandiri secara finansial. Kalau lo mulai persiapin diri dari sekarang, lo nggak cuma bakal selamat, tapi mungkin justru bisa naik kelas di tengah kekacauan itu. Gue pengen lo ingat satu hal penting, uang itu cuma alat, bukan penyelamat. Yang nyelamatin lo nanti bukan uang, tapi kemampuan lo buat berpikir dan beradaptasi. Dunia boleh berubah, sistem boleh berganti, tapi selama lo punya kesadaran,
lu bakal selalu punya jalan. Jadi jangan tunggu krisis datang, baru sibuk panik. Mulai dari sekarang, pelan-pelan, bangun pondasi finansial pribadi lo yang kuat. Dan kalau cerita ini membuka pikiran lo, bikin lo sadar betapa pentingnya paham arah ekonomi global, gue harap lo mau bantu sebarkan kesadaran ini. Klik like biar makin banyak orang yang bisa belajar bareng, share ke teman lo biar mereka juga kebuka matanya, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan obrolan penting lainnya soal masa depan keuangan dunia. Karena ini bukan sekadar cerita tentang dolar, ini cerita tentang kita semua, tentang bagaimana manusia harus bertahan di tengah perubahan besar yang nggak bisa dihindari. Jadi tenang, dunia mungkin berubah, tapi bukan berarti lo harus takut. Jadilah orang yang siap, bukan orang yang kaget. Karena yang siap akan selalu punya peluang di setiap krisis. Ingat itu, dan tetap semangat bro. Dunia baru sedang datang, dan lo punya pilihan. Ikut tenggelam di bawah arus, atau berdiri di atas ombak dan lihat semua dari puncak. Pilih yang mana?